Ini kalau udah bikin begini berasa keren banget, berasa jadi orang paling benar, orang yang tidak bercacat, tidak bercela, seantero jagat raya, seantero luar angkasa, seperti itu. Sebenarnya jadi pertanyaan ya, yang menjadi korban bullying, penghinaan, pemfitnaan, pengancaman hingga pemerasan itu siapa? Terus sekarang yang koar-koar, ngegugat korban itu siapa? Kalau mayoritas orang masih mendukung orang model begini, saya pastikan mereka itu mentalnya sakit sih. Saya pastikan mereka juga memiliki bibit-bibit mental pemeras, pengancam, pembuli, penghina, pemfitnah, yang suka black campaign. Teriak-teriak flexing, padahal sendirinya flexing. Cuman karena skincare dia nggak laku aja. Makanya jadi iri hati, busuk hati sama orang yang skincare-nya laku. Kemudian pakai buzzer, bikin black campaign besar-besaran, gelontorin berapa miliar untuk bisa menjatuhkan orang yang lagi top selling di beberapa platform. Kemudian setelah sudah masuk nih, ditahan, bukti-bukti kuat, main playing victim seolah-olah menjadi korban, kemudian mendiskreditkan korban beneran yang sudah menjadi korban bullying selama berbulan-bulan. Kalau perilaku bullying kita normalisasi, masa depan anak-anak bangsa kita ini miris sekali. Siapapun bisa terancam dengan bullying lewat sosial media seperti ini. Koar-koar, bullying, menghina, memfitnah, black campaign, sampai akhirnya terjadi dugaan pemerasan. Setelah ketahuan ditahan, koar-koar jadi korban, menggugat yang korban asli dengan gugatan seperti ini. Luar biasa. Orang ini benar-benar tidak ada rasa malu, tidak ada rasa bersalah, bahkan sudah tidak ada hati mungkin. Sehingga bisa dengan mudah menggiring dan menggoreng opini masyarakat dengan mempersalahkan korban. Merasa jadi korban, playing victim to the max. Kalau bisa ada penghargaan kepada orang yang paling playing victim di Indonesia, saya nobatin orang ini untuk jadi pemenangnya. Dia yang berbuat, dia juga yang teriak jadi korban. Dia juga yang minta orang untuk memperjuangkan keadilan buat dia. Padahal pelaku sebenarnya yaitu dia sendiri. Intinya mau mayoritas orang mendukung orang ini, mendukung kasus ini, gak apa-apa deh saya jadi kaum minoritas. Asal waras. Guys, tinggal 1 hari lagi ke tanggal 28 Mei ada sidang penting banget, yaitu soal One Prestasi yang dilakukan oleh NM menggugat RG. Ini bukan hanya sidang One Prestasi aja loh gue bilang, tapi ini juga merupakan sidang yang mungkin kita bisa lihat penentuan NM ini akan bebas atau enggak. Ya, dan pasti ada yang nggak bisa tidur nih mikirin gimana caranya bayar 100M. Dan sebenarnya guys, gue lihat ada beberapa hal di sini. Yang pertama, gue ngelihat beberapa tayangan soal RG ini dan suaminya. Waktu ditanyakan soal sidang gugatan ini, dia sampai bawa Allah. Dia punya Allah katanya gitu. Memang nggak salah ngomong kayak gitu. Tapi di saat seperti ini, dia ngomong seperti itu, artinya dia udah pasrah loh semuanya. Ya, itu yang pertama. Terus yang kedua, gue lihat juga sebenarnya RG ini kalau menurut pandangan gue, dia tuh ada korban dari tumbal dari circle-nya dia sendiri. Ya, gue nggak usah ngomong lah siapa circle-nya. Kalian tahu sendiri siapa ya circle-nya. Dimana circle-nya ini nggak bisa nuntut NM, akhirnya menumbangkan RG. Bodohnya RG sendiri juga kenapa mau melaporkan NM, terus mungkin ya ada permainan belakangnya sampai NM ditetapkan jadi tersangka dan ditahan. Ini bodoh sekali. Dan kebayang nggak saat persidangan itu, saat diketemukan dua-duanya, wah pasti emosi yang dipendam sama NM selama di tahanan itu pasti akan meledak. Dan itu sebagai dasar juga yang menentukan NM nanti akan lepas atau enggak. Benar nggak? Ya kan? Dan aduh, gue pikir RG ini kalau bener-bener jadi tumbal oleh circle-nya sendiri ya, benar-benar keterlaluan deh. Nah, setelah kejadian seperti ini, ternyata misalkan NM ini menang dalam gugatan One Prestasinya, apakah circle-nya akan membantu RG? Belum tentu loh. Ya, ini ngeri loh, gue bilang ngeri loh. Tapi seru gue bilang. Makanya guys, kita kawal terus kasus NM ini.
Semoga NM ini bisa cepat-cepat bebas, bener nggak? Kasihan, dan kita juga butuh hiburan seperti orang-orang NM ini dalam dunia TikTok, walaupun orang yang bilang huru hara atau apa, bodoh amat. Dan yang paling penting nih ya, gue nggak setuju sama istilah yang namanya hukum tumpul ke atas, tajam ke bawah. Gue nggak setuju. Dalam kasus NM ini gue nggak setuju. Kenapa coba? Jangan sampai karena NM ini belum PDO 1, terus dibalikin lagi, terus diperpanjang lagi, sampai tidak terangkat-angkat. Gue pikir ini bukan dari istilah hukum tumpul ke atas, tajam ke bawah. Kalau benar-benar hukum seperti itu, loh kenapa mafia skincare kok masih berkeliaran? Loh kenapa laporan dokter kok belum naik-naik aja? Itu artinya hukum itu sama rata, tidak tumpul ke atas atau tajam ke bawah. Semuanya sama, gue bilang. Ungkapan-ungkapan perumpamaan seperti itu hanya diucapkan oleh orang-orang yang pembenci NM, gue bilang. Ya, jadi guys, jangan tergiring opini yang mengatakan hukum itu tumpul ke atas, tajam ke bawah. Itu hoak, gue bilang. Ya, karena buktinya skincare belum pada ditahanin. Laporan dokter belum naik, ya guys. Jadi kita kawal terus ini, kita lihat, kita doakan semoga sidangnya berhasil dan semoga RG tidak ada alasan apapun juga datang ke sidangnya. Dan semoga juga sidang itu terbuka untuk umum. Jadi kita masyarakat juga ada yang bisa datang, ataupun kita lihat live-nya di layar kita sendiri lah, istilahnya kayak gitu. Kita kawal semua, semoga NM ini orang yang benar, dan kita dukung dia, dan dia cepat bebas. Karena kita juga butuh hiburan, benar? Wah gila, keren, cair. Nah, jadi di gugatan One Prestasinya yang diajukan oleh NM dan IM ini sebagai penggugat kepada tergugat, yaitu Dr. Reja Gladys dan Dr. At-Taubah Mufid, ya, dimana di poin-poin yang ini itu dikatakan nilai sengketanya itu sejumlah 3,4 miliar, ya. Kemudian untuk ganti rugi dikatakan di situ senilai 100 miliar. Wow, tar dulu ya, gue hitung dulu. Biaya ganti rugi tanggung renteng oleh si dua tergugat ini senilai 100 miliar. Ditambah lagi uang yang dikembalikan itu senilai 3,4 miliar. Berarti jumlahnya itu 103,4 miliar. Iya nggak sih? Oh ma, 103,4 miliar akan didapatkan si penggugat, ya, dalam kasus One Prestasi ini jika gugatannya dikabulkan. Wow, 103,4 miliar hidup foya-foya sampai mampus, cukup lah ya dibagi-bagi sama para pejuang-pejuang. Cair. Jujur sih ini bakalan jadi kaya mendadak sih kalau menurut aku ya. Kalian baca aja, ada di poin yang ke-7 primer ya. Di situ ada bunyinya untuk tergugat 1 dan tergugat 2 itu disuruh untuk membayar uang paksa sebesar 10 juta setiap hari. 10 juta setiap hari. Hah, coba deh kalian hitung aja ya. Di dalam 1 tahun itu ada 365 hari. Berarti kalau dihitung-hitung 365 dikali 10 juta itu jumlahnya 3 miliar 650 juta. Ini maksudnya apa sih uang paksa ini? Uang paksa sebesar 10 juta setiap hari. Ini maksudnya gimana nih? Bertanya dengan nada dering. Nah, tadi itu digugat uang 3,4 miliar yang sudah dikembalikan ya. Kemudian membayar uang ganti rugi sebesar 100 miliar. Lalu kemudian di poin ke-7 ada uang paksa sebesar 10 juta setiap hari. Ini maksudnya ada yang bisa dijelasin nggak sih? Yang jadi fokus itu harusnya apakah perbuatan si preman itu melawan hukum. Katakanlah dia memeras. Nah, yang bikin dia bisa ditangkap itu ya karena dugaan pemerasan, bukan karena statusnya sebagai preman. Kalau logika lu yang dipakai, jangankan si preman memeras, bahkan dia jalan kaki aja udah bisa ketangkap karena statusnya preman. Terus soal bapak-bapak yang minta-minta uang di pinggir jalan. Nah, bisa ditangkap atau tidak? Ya, lu lihat dulu Hans. Dia minta uangnya pakai kekerasan apa kagak? Pakai ancaman apa kagak?
Kalau cuman menengadahkan tangan ya nggak ada unsur kekerasan atau pemaksaan kan, di mana pidananya itu bukan pemerasan, itu namanya minta-minta. Bahkan di KUHP minta duit nggak salah, yang salah itu kalau maksa. Makanya lu harus pisahin tuh antara label sosial dan tindakan hukumnya. Yang ditangkap itu bukan karena dia miskin, bukan karena dia preman, tapi karena ada perbuatan yang diduga melanggar hukum. Contoh nyata ya, kasusnya Richard Lee dan Hans Pranata, asistennya. Pada tahun 2021 ditangkap atas dugaan illegal access. Nah, tapi mereka menang pra peradilan, status tersangka gugur, kemudian bebas. Itulah proses hukum yang adil. Makanya Hans, nggak semua orang yang ditangkap itu pasti bersalah. Itu karena ada asas praduga tidak bersalah. Contohnya kasus Nikita Mirzani. Dia tersangka dan ditangkap, apakah dia bersalah? Ya belum, kan belum ada putusan hakim. Paham nggak lu?